Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Timnas Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke round 4 setelah berhasil mengalahkan Cina di matchday ke-9 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia round 3 grup C, dan ditambah juga dengan kemenangan Arab atas Bahrain dengan skor 2-0. Dan tentu dua hasil tersebut itu sudah cukup memastikan Timnas Indonesia lolos ke round 4 nantinya, yang akan memperebutkan satu tiket ya untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Dan tentu di pertandingan terakhir di grup C ini, Timnas Indonesia nanti pada tanggal 10 Juni hari Selasa akan menghadapi tuan rumah Jepang. Dan pada hari ini, hari Sabtu sore tadi, skuad Timnas Indonesia sudah terbang menuju Jepang ya. Semoga seluruh skuad yang berjuang nanti pada tanggal 10 bisa menampilkan permainan terbaik mereka, walaupun apapun hasilnya nanti itu tidak akan merubah posisi dari Timnas Indonesia, dan tetap Timnas Indonesia akan lolos ke round 4. Nah, tentu di pertandingan pada tanggal 5 Juni kemarin melawan Cina, pastinya banyak sekali momen-momen yang menarik di pertandingan tersebut, di mana pelatih Patrick Kluivert ini benar-benar memberikan kesempatan kepada para pemain Liga 1 ya. Dan tentu salah satunya yang membuat saya kaget adalah bagaimana Coach Patrick Kluivert ini memberikan kesempatan kepada Ricky Kambuaya, yang memang di pertandingan tersebut perannya diplot sebagai gelandang serang ya, dan tentu berposisi di belakang striker atau di belakang oleh Romaini. Dan tentu ini pastinya juga membuat kaget para pecinta sepak bola Indonesia ketika starting line up Timnas Indonesia ini rilis. Tentu banyak sekali para pemain Liga 1 yang diberikan kesempatan oleh Coach Patrick Kluivert. Dan Coach Patrick Kluivert sendiri itu adalah sebuah keputusan yang berani juga dari Coach Patrick untuk memberikan kesempatan kepada para pemain Liga 1. Nah, tentu di laga tersebut peran Ricky Kambuaya sangat luar biasa. Memang dia tidak banyak berbicara, entah itu di media ketika diwawancara dan lain sebagainya, tetapi di atas lapangan dia bekerja keras. Dan menurut Coach Patrick juga memang Ricky Kambuaya ini adalah seorang pemain yang pemalu gitu, tetapi ketika di atas lapangan dia adalah pemain yang fantastis gitu ya. Bukan tidak mungkin kedepannya juga jika permainan dari Ricky Kambuaya ini terus konsisten, pasti akan terus diberikan kesempatan oleh Coach Patrick Kluivert. Walaupun memang tidak mencetak gol di laga melawan Cina kemarin, tentu peran Ricky Kambuaya ini benar-benar sangat krusial, di mana dia menjadi salah satu motor serangan bagi Timnas Indonesia. Ya, bagaimana tidak, dia di era kepelatihan sebelumnya, pelatih Sintayong, tentu peran Ricky Kambuaya ini lebih ke box to box ya, dengan mengandalkan stamina, mobilitas tinggi, dan juga disiplin. Lalu juga perannya itu adalah hanya sebatas merebut bola dari lawan dan memotong serangan lawan itu, dan lalu juga menjadi penghubung antar lini belakang dan juga lini serang, ataupun juga tugas dari Ricky Kambuaya ini untuk mengalirkan bola ketika terjadi transisi dari bertahan ke menyerang secepat mungkin, seefektif mungkin ke depan. Itu peran yang biasanya diberikan di era pelatih sebelumnya Sintayong kepada Ricky Kambuaya. Tetapi tentu dengan pelatih baru Coach Patrick Kluivert ini, tentu dengan dia datang mengusung filosofi yang lebih menyerang, maka ketika di pertandingan perdana di bawah asuhan Coach Patrick Kluivert melawan Bahrain kemarin,
Ricky Kambuaya diberikan kesempatan lalu diposisikan sebagai gelandang serang dan tentu hasilnya sangat impresif. Maka itu di pertandingan melawan Cina, Patrick Kluivert memberikan kesempatan kepada Ricky Kambuaya sebagai starter dan ya terbukti gitu. Walaupun ya sekali lagi dia tidak mencetak gol, tetapi pergerakannya lalu juga umpan-umpannya, kerjasama skema antar umpan 1-2 dengan Ole Romeni itu sangat luar biasa. Apalagi kalau tidak salah ketika teman-teman melihat di awal-awal serangan pertama, peluang pertama itu dilakukan oleh Ricky Kambuaya ya, dengan melakukan tendangan spekulasi dari luar kotak penalti, walaupun tidak on target gitu, tetapi itu setidaknya memberikan tekanan kepada kiper Cina, ibaratnya mengucapkan selamat datang gitu. Karena selama 90 menit pasti kita akan terus meneror lini pertahanan Cina gitu, dan tentu itu terbukti. Dan yang paling krusial adalah bagaimana pergerakan dari Ricky Kambuaya ini sehingga timnas Indonesia bisa mendapatkan hadiah penalti dan berujung gol, itu berkat aksi dari pergerakan Ricky Kambuaya ya. Dengan cerdik, Ricky Kambuaya ketika dilanggar dijatuhkan oleh pemain Cina, walaupun awalnya tidak digubris oleh wasit. Dari situ wasit mendapatkan calling dari VAR, dan tentu setelah melihat dicek melalui VAR terbukti bahwa itu adalah penalti, dan memang itu adalah kecerdikan seorang dari Ricky Kambuaya. Jadi benar-benar Ricky Kambuaya ini bisa menjadi senjata bagi Coach Patrick Kluivert di match-match selanjutnya, apalagi nanti di round keempat pastinya kita benar-benar membutuhkan kedalaman squad yang sangat bagus gitu. Apalagi kita nanti akan melawan mayoritas negara-negara dari Timur Tengah. Ya, kita tahu bahwa negara dari Timur Tengah ini, kita bukan takut soal kualitas skill dari para pemain calon lawan-lawan kita di round 4 gitu yang berada dari Timur Tengah, tetapi mereka lebih ke non teknis sebetulnya ya. Banyak sekali terjadi sesuatu hal yang merugikan kita ketika kita melawan tim-tim Timur Tengah, itu yang mesti diwaspadai gitu ya. Jadi Ricky Kambuaya menurut saya di pertandingan kemarin benar-benar layak menjadi man of the match gitu. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.